Hey, hey, hey! What's the one place in Kupang where you can see beach, history, and the best spot for photos all in one park? Welcome to Taman Nostalgia. From the iconic Gong Perdamaian Nusantara to the famous Black Pillar Hallway. This park is where locals hang out, tourists explore, and memories are made. So stick with us. Our tour guide, Putra, will show you why this place is unforgettable. Halo, selamat siang kakak. Jadi selamat datang di salah satu bisnis kecilnya di Kota Kupang yang bernama Taman Nostalgia. Pasti ditinggal semua sudah tidak asing dengan salah satu bisnis kecil ini. Jadi perkenalkan, sebelumnya saya Putra. Saya akan memandu kakak semuanya sama-sama menjelajahi Taman Nostalgia ini. Dan bisa mengajak kakak semua untuk melihat bersama-sama. Mungkin ada beberapa dari kakak-kakak sekalian yang belum tahu alasan mengapa dibuatnya Taman Nostalgia ini. Jadi ada pun alasan di baliknya. Yang pertama itu untuk menempatkan salah satu gong Nusantara di bagian timur. Kemudian yang kedua itu untuk sebagai ikon kota Kupang. Ini kemudian dibuatnya Taman Nostalgia ini. Dan yang berikut dipilihnya kata nostalgia itu sendiri. Nostalgia itu kakak-kakak dijelaskan untuk masyarakat yang datang di sini bukan hanya untuk rekreasi, melainkan untuk mengenang masa lalu dan melepaskan rasa jenuh mereka. Gitu. Teman-teman dan semuanya, sembari kita semuanya melihat pemandangan di Taman Nostalgia ini, mungkin ada beberapa dari kakak yang mau mengajukan pertanyaan yang ingin tahu betul tentang Taman Nostalgia ini. Oh, dari kakak? Jadi Taman Nostalgia ini kan dianggap tengah kota. Jadi pertanyaan saya itu, apakah taman ini sudah masuk ke tempat pariwisataan saja atau hanya sekedar tempat wisata? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Oke, saya langsung jawab ya pertanyaannya. Jadi Taman Nostalgia ini sudah termasuk ke pariwisata. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kelola ataupun yang menghandle ini sudah terstruktur dari pemerintah, pemangku kepentingan para pemerintah sendiri. Jadi itu segala fasilitas, untuk segala aktivitas dalamnya sudah terjamin oleh pemerintah setempat. Untuk mulai dari penyediaan tempat sampah, fasilitas berupa wifi,
CCTV dan lain sebagainya sudah dijamin oleh pemerintah setempat. Itu makanya saya mengatakan bahwa ini termasuk ke pariwisataan. Mungkin ada dari kakak-kakak lain. Saya dari kakak. apakah sudah ada partisipasi dari masyarakat misalnya seperti UMKM begitu? Oke, baik kakak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk partisipasi dari masyarakat berupa UMKM itu sendiri, kita melihat di bagian luar di pinggir jalan ada partisipasi masyarakat berupa menjual usaha-usaha dari mereka seperti menjual makanan-makanan ringan yang kemudian pengunjung membelinya untuk dikonsumsi di Taman Nostalgia ini. Terima kasih. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada dari kata lain. Oh, Sebagai pengunjung wisata di sini, menurut kakak apa saja tantangan yang ada dalam mengelola taman ini? oke kakak, terima kasih. Jadi untuk tantangan sendiri kakak, boleh kita lihat tadi dari awal kita datang bahwa di sini tidak ada namanya pengamanan yang itu ketat. Kemudian tidak ada fasilitas pagar yang memungkinkan pengunjung di sini dapat mendapat fasilitas. Itu yang salah satu menjadi tantangan kami sendiri sebagai pemandu wisata. Oke kakak-kakak, ini gong yang saya maksud dari awal tadi. Ini salah satu gong yang kemudian diresmikan oleh salah satu mantan presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011. Sekaligus dia menandatangani ini sebagai salah satu gong perdamaian Nusantara. Hanya saja untuk akses ke dalamnya dibatasi karena mengingat ada beberapa festival di sini teman-teman. Ada gelaran festival sebentar malam. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Jadi taman ini tidak hanya untuk berrekreasi saja, tapi bagaimana untuk kemudian masyarakat setempat menggunakannya untuk membuka sebuah festival. Oke kakak semuanya, saya rasa saya sudah menjelaskan semua setiap sudut dari Taman Nostalgia ini. Jadi giliran saya sudah bertanya kepada kakak-kakak semua, bagaimana pesan dari kakak-kakak semua terkait dengan Taman Nostalgia ini? Mungkin ada yang mau ngomong atau Hal yang paling berkesan dari saya adalah saya baru tahu kalau misalnya di Taman Nostalgia ini ada satu benda yang menjadi tamannya menjadi wadah, yaitu gong perdamaian Nusantara. Jadi hari ini baru saya tahu kalau misalnya di Taman Nostalgia ini ada benda yang sangat sangat penting terkait dengan perdamaian di Nusantara ini. dari pesan dari keamanan mungkin ada dari yang lain? Ya, kalau dari saya pesan yang paling berkesan lah. Yang saya baru tahu juga kalau Taman Nostalgia ini juga diresmikan secara langsung oleh mantan presiden kita sendiri, Presiden SBY. Jadi itu merupakan salah satu kehormatan untuk provinsi kita dulu. Mungkin ada dari kakak lain?
rasa itu saja ya kedua teman kita yang sudah mewakili dari teman-teman lain. Saya rasa kita sudah di penghujung kegiatan ini. Saya sudah memandu kakak-kakak semuanya terkait dengan keindahan yang ada di Taman Nostalgia ini. Kakak-kakak, selesai sudah kunjungan wisata kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kepercayaan dari kakak-kakak semua kepada saya selaku pemandu wisata pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata maupun tindakan yang menyinggung kakak-kakak semua, harap dimaafkan. Saya rasa itu saja. Salam hormat dari saya selaku pemandu wisata. Selamat siang. Selamat siang kakak, terima kasih.